ada yang mendiamkan saja, ada bisa mengimplementasikan. Yang apa ada kemampuannya, potensi yang ada di dalam dirinya. Jadi potensi-potensi ini bagaimana kita bisa ungkapkan dalam kehidupan kita sehingga kita dapat mengimplementasikan sehingga masyarakat kita dapat meningkatkan kesejahteraannya melalui potensi-potensi tersebut. Jadi potensi-potensi ini ya banyak orang tidak paham, tidak mengerti bagaimana dia caranya mengungkapkan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala, Tuhan telah memberikan anugerah itu pada kita. Jadi potensi-potensi itu sudah banyak. Jadi kalau kita merenung, kita ambil satu kertas, kita ambil satu pulpen, kita tulis apa yang kita miliki, apa yang bisa kita lakukan, apa kemampuan kita yang di dalam diri kita. Orang tidak pernah menulis, jadi orang hanya menceritakan aja. Ya, kadang-kadang orang lain yang bisa membaca potensi diri kita. Padahal kita sendiri juga bisa mampu untuk membaca diri kita. Misal saja kejujuran, manusia semua jujur, nggak ada manusia tidak jujur. Karena itu sudah diberikan anugerah kepada kita. Kenapa kejujuran itu tidak kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi kejujuran itu modal utama. Modal di dalam kita meningkatkan kesejahteraan kita. Jadi kejujuran ini di masyarakat Melayu itu ditanamkan dari sejak kecil. Ya, kepada anak-anak yang kecil itu ditanamkan oleh masyarakat Melayu menanamkan sifat-sifat kejujuran itu. Itu satu. Kedua, kita juga mempunyai nilai-nilai dalam kehidupan kita. Ya, nilai-nilai, norma-norma dalam kehidupan. Ini yang sudah ditanamkan orang tua kita, ya masyarakat, khususnya masyarakat Melayu ini, nilai-nilai kehidupan itu. Pada nilai-nilai itu mempunyai suatu potensi, mempunyai suatu kekuatan di dalam kehidupan kita di masyarakat ini. Jadi sebetulnya banyak, kalau kita mau saja menggali ini, bagaimana supaya kita ke depannya, ya untuk menjadi orang yang sukses, tentu kita bisa membaca diri kita. Bagaimana kita bisa membaca diri kita? Ya kita bercermin, kita berkaca. Makanya saya bilang tadi, sebelum tidur, ambil kertas lembar, ambil tulis, kita tuliskan apa yang ada pada diri kita. Kemampuan apa yang ada pada diri kita. Nah, ditulis 1 sampai 10 atau 50 kemampuan yang dikasih Tuhan itu kepada kita. Umpamanya tampan. Kenapa tampan itu kita rusak? Kenapa nggak kita menjadikan dia suatu nilai jual dalam kehidupan kita? Ya, kemudian tubuh atletis. Ini kan modal. Ya, modal juga kita di dalam kehidupan kita. Misalnya suara yang indah. Nah, suara juga bisa kita jual, mempunyai nilai-nilai. Nah, misalnya kita pandai memasak, ya, pandai menjahit, ya. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan di dalam pengembangan diri kita. Jadi potensi diri ya manusia, kalau dalam pendidikan Islam, manusia itu dibekali ya dengan jasmani ya atau jasmani, yaitu penglihatan ya dan pendengaran, akal atau ruh. Itu kalau kita dalam pendidikan Islam itu. Nah, disinilah ya cara kita bagaimana kita menggali diri kita. Di sini ada 12 ya kalau kita berbicara tentang potensi diri ya, ada 12 cara potensi diri itu ya, diri kita sendiri itu. Pertama, apa impian Anda? Tanamkan dulu, apa impian Anda? Nah, kadang-kadang kita tidak bermimpi. Kita ini mau jadi apa ya? Bagaimana kita mengembangkan ya SDM kita, kemampuan kita ya sehingga nilai-nilai itu bisa kita jual, bisa mendatangkan kesejahteraan dalam kehidupan kita. Kemudian apa yang Anda sukai? Nah, ya, apa yang Anda sukai? Makanya ini menjadikan suatu bakat dan hobi. Nah, potensi itu apa yang disukai? Kadang-kadang kita gini, kita terpaksa yang nggak kita senangi, yang kita sukai, kita suruh kerjakan. Itu jadi berantakan juga hasilnya. Ya, maunya apa yang kita sukai kita kerjakan, pasti kita nikmatinya. Nah, itu satu ya. Kemudian kendali kelebihan dan kekurangan pada diri kita. Nah, jadi kita mesti kenal juga mana kelebihan kita, mana kekurangan kita. Ditulis semuanya itu, ya. Ditulis kalau kita mau membaca diri kita. Kemudian jangan takut berbeda.
Nah, kita ini takut berbeda, takut disayangi. Padanya persayangan itu adalah dinamika ya, di dalam kehidupan kita, ya di dalam bersosial, ya di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian ya tentukan tujuan kita. Kalau tanpa tujuan kita bisa ya mengambang kemana kita arahkan hidup kita. Jadi itu tetapkan dulu tujuannya. Nah, kemudian motivasi yang kuat, ya baik dari internal maupun eksternal. Inilah saya rasa strategi bagaimana kiat cara kita menggali potensi diri kita. Jadi kesimpulan ya dalam potensi diri ini, menggali potensi diri, ya coba-cobalah nanti waktu-waktu senggang, ambil kertas, ambil pulpen atau pensil, coba tuliskan, baca tentang diri kita. Ya, kita punya kejujuran, kita punya sopan santun, kita punya adab, kita punya suara yang bagus, kita punya badan atletis, kita punya wajah tampan, wajah cantik, dan sebagainya. Itu ya. Jadi kita ungkapkan, jangan orang lain yang melaksanakan, tapi bagaimana potensi tersebut kita yang mengimplementasikan sehingga mendatangkan kesejahteraan dalam kehidupan kita. Saya rasa itu aja oleh Akila. Silakan Akila. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Saya sangat setuju dengan apa yang doktor kongsikan sebentar tadi, di mana kadang-kadang kita perlu melihat juga diri kita sendiri untuk mengenali potensi kita dengan menyenaraikan kita punya potensi diri. Sekecil-kecil potensi diri kita itu pun jika digilap mampu membawa kebaikan yang besar untuk diri kita sendiri. Sehubungan dengan itu juga doktor, saya ingin bertanya, kalau pada pendapat doktor sendiri, bagaimanakah kondisi sumber daya manusia masyarakat Melayu sekarang pada pendapat doktor? Ya, jadi kalau kita bicara tentang masyarakat, ya khusus masyarakat Melayu, ya cenderung kalau masyarakat Melayu kan identik dengan Islam ya. Kalau Islam tuh ya dikatakan orang Melayu lah. Ya walaupun dia suku manapun, bangsa manapun, kalau Islam dia Melayu. Itu namanya Melayu modern. Jadi Melayu modern itu bukan dari musuh orang pesisir aja, bukan apa. Jawa pun kalau Islam dia itu dikatakan Melayu juga. Batak kalau Islam dia dikatakan Melayu. Thailand ya bangsa Thailand juga dikatakan Melayu kalau dia Islam. Ya Malaysia juga gitu. Jadi sangat luas sebetulnya kalau kita bicara soal masyarakat Melayu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ya juga kondisi masyarakat Melayu ya memang ada yang maju, ada juga ya pelan-pelan yang menuju kemajuan. Ada juga yang memang terpuruk juga dalam kehidupan ini. Jadi masyarakat Melayu ini ya, kalau di Indonesia ini Bu ya, Akila, kalau kita lihat ya dari Human Capital Index HCI ya, itu Indonesia itu sekitar 0,53 ya modal manusianya itu, atau tertinggal kali ya dibandingkan dengan negara lain. Misalnya dengan Malaysia aja, Indonesia juga tertinggal dibandingkan Vietnam ya, Vietnam. Kita Indonesia perangkat 87 dari 157 negara. Sedangkan Vietnam perangkat 48. Jadi masyarakat Melayu ini kan banyak orang menganggap masyarakat di pesisiran, banyak nelayan. Ya, nelayan. Memang kehidupan nelayan itu ya memang ya pasang surut kehidupannya. Jadi kadang-kadang ya rezekinya banyak kalau dia melaut, kalau dia nggak melaut dia duduk tenang-tenang aja di rumah karena nggak bisa ke laut. Jadi masyarakat indah ya, kalau ini siklusnya ini ya, kalau kita tengok siklus ya, kalau nggak kita putus, ini tetap miskin terus. Ya, masyarakat itu tetap miskin. Makanya harus diputus siklus kemiskinan itu. Ya, diputus kesilan supaya dia keluar dari kondisi daripada lingkaran setan tadi. Ya, siklus setan tadi lingkaran. Jadi melihat kondisi ini ya Indonesia ya bagaimana menghadapi bersaing untuk Vietnam aja ya. Bagaimana manusia Indonesia produktif. Jadi situasi kondisi masyarakat Melayu sekarang ini memang diperlukanlah masalah manajemen. Ya, masalah manajemen ya di dalam kita mengelola sumber daya manusia ya khususnya masyarakat Melayu. Jadi isu yang sangat menarik ya kondisi sumber daya manusia sekarang ini pertama adalah ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dengan angkatan kerja. Nah, ini ada kesimpangan ya antara kesempatan kerja dan angkatan kerja. Jadi kesempatan kecil
angkatan kerja itu kesempatan kerja banyak, orang banyak, sedangkan untuk apanya sedikit. Nah, ini jadi masalah. Jadi terjadi ketimpangan. Kedua, ketiga, tingkat kependidikan angkatan kerja yang masih rendah. Nah, jadi pendidikan yang masih rendah, ya. Kalau di Indonesia, ya, khususnya saya nggak tahu secara keseluruhan, banyak juga pendidikan orang Melayu itu sudah tinggi-tinggi, bahkan sudah banyak profesor, doktor. Ya, untuk di Sumut aja, itu profesor itu ada sekitar 16, bahkan lebih. Dokternya udah ada hampir 90-an, bahkan lebih. Itu orang Melayu khusus Melayu aja. Nah, jadi sekarang ini punya potensi yang kuat untuk mengembangkan, ya, supaya dia menjadi produktif, ya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, inilah kondisi sumber daya manusia khususnya, ya, masyarakat Melayu. Saya rasa itu, Akila. Kondisi sumber daya manusia masyarakat sebenarnya punya potensi yang sangat luar biasa, ya. Oh iya, betul. Cuman sama orang Melayu ini kan tidak mau nampil. Nah, Okey, sekarang malu-malu, kita kembali bersiaran ya ke Saiful Bahri daripada Indonesia. Mohon maaf Doktor. Baik, Akila dan juga Ganta, silakan untuk melanjutkan pertanyaan. Mohon maaf atas ada sedikit masalah teknikal sebentar tadi. Tapi saya suka di mana Dr. Saiful sendiri pun mengaitkan capital index manusia dengan keadaan sumber daya masyarakat Melayu sekarang. Dan saya percaya kondisi ataupun keadaan sumber daya manusia masyarakat Melayu sekarang belum lagi berjaya menembusi pasaran global khususnya. Dan ini membuatkan saya tertanya-tanya dan untuk bertanya dengan doktor, sebab saya sangat ingin tahu apakah cadangan ataupun tantangan, cabaran ataupun tantangan yang dihadapi oleh sumber daya manusia pada saat ini sehingga kan membuatkan mereka sukar untuk menembusi pasaran global itu sendiri, Pak. Oke, terima kasih Akila. Tadi Akila sudah menyebutkan sedikit ya tentang globalisasi, ya, khususnya globalisasi ekonomi di abad 21. Jadi ini terjadi perdagangan bebas, khususnya ya tanpa batas. Perdagangan bebas tanpa batas, ya, khususnya negara-negara ASEAN. Jadi kita mau tak mau, suka tak suka, kita menghadapi ini, pasar bebas ini. Jadi masalah kita kan SDM, ya, kemampuan kita untuk bersaing tadi, ya, di dalam pasar global tadi. Itu jadi masalah pertama, ya. Bagaimana kita bisa bersaing tingkat ekonomi, produksi produk kita bisa kita jual, ya, ke negara-negara lainnya. Jadi kita tidak sebagai pembeli, tapi bagaimana kita sebagai pencipta, pembuat daripada produk-produk tersebut. Nah, selama ini kita sebagai konsumen. Bayangkanlah kalau kita sebagai konsumen, harga bukan konsumen yang menentukan, bukan kita, bukan demand, ya, tapi supply yang menentukan. Nah, jadi kalau bisa ya SDM kita memproduksi, kita menentukan harga, kita membuat barang itu, tapi bukan kita sebagai pemakai saja. Nah, ini yang penting dalam pasar global. Sekarang kita mampu nggak, baik dari kuantitas maupun dari kualitas, ya, SDM kita. Itu satu. Kedua, masalah daya saing, ya, dalam pasar dunia, ya, dalam pasar dunia, ya, kita juga ketinggalan, ya, kita kalah dengan negara-negara industri, ya, kalah dengan negara-negara industri. Nah, orang Indonesia sudah menjajah kepada negara-negara sedang berkembang, ya, membuka pabrik, membuka apa semua. Nah, kita sebagai tenaga kasar, tapi kita ya sebagai tenaga buruh biasa aja. Nah, maunya kita tidak. Ya, bagaimana yang mengasah daya saing ini, maka kita tingkatkan SDM kita, ya, pendidikan kita tinggi-tinggi, ya, keterampilan kita tingkatkan dan sebagainya. Yang jadi masalah yang ketiga adalah pengangguran. Ya, pengangguran ini luar biasa. Ya, nah, ini sekarang terjadi banyak PHK, apalagi pandemik ini, PHK besar-besaran. Ya, artinya apa? Semakin menurun, ya. Kalau kita lihat ya dari pendidikan kita, Kementerian Pendidikan, ya, khususnya Dikti, itu sarjana di Indonesia itu yang menganggur itu lebih kurang 350.000 sarjana. Baiklah, mau ditempatkan di mana ini? Itu dari data dari Kemendik kita, Dikti. Ya, itu pengangguran, tingkat pengangguran.
Jadi kenapa dia menganggur? Tanda tanya. Kenapa dia menganggur? Karena dia nggak SDM tadi kurang ya dunia usaha mungkin tidak bisa memakai itu, nggak cocok dia. Ya karena perlu ada tambahan tentang pendidikan dan pelatihan itu supaya dia bisa secara profesional untuk bekerja. Kemudian rendahnya alokasi anggaran belanja negara atau anggaran kerajaan lah ya kalau di Malaysia. Ya, jadi terutama di sektor pendidikan. Dulu sektor anggaran kita waktu zaman reformasi ya itu 12% di Indonesia. Sekarang udah ditingkatkan ya setelah reformasi itu 20%. Tapi 20% itu kan include dengan gaji. Ya, include dengan gaji 20%. Jadi bukan suatu kegiatan untuk meningkatkan suatu pendidikan. Memang nggak merasa cukup itu kalau hanya 20% kalau termasuk dengan gaji. Kemudian hambatan lagi adalah hambatan kultural, culture, ya, hambatan budaya. Ya, budaya ini kadang-kadang kalau anak perempuan kalau kerja ke luar negeri takut, nggak dikasih orang tuanya. Ya, kau mengapain di sini pun cukup sudah makan, gimana kita mau berkembang? Karena itu satu faktor culture, budaya. Ya, kedua faktor kurikulum pendidikan kita apa udah mengacu nggak kurikulum untuk dunia usaha atau dunia industri? Ini perlu ditinjau kembali, ya perlu dievaluasi kurikulum kita. Jadi jangan kurikulum mengajarkan kita banyak yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya dalam pendidikan. Jadi buang-buang waktu aja, sia-sia dalam hidup ini. Maka ditinjau lagi, didesain lagi lah kurikulum yang bisa yang bisa dunia usaha, dunia industri bisa memakai itu. Itu satu jadi masalah ini ya. Kemudian pasar kerja atau etos kerja. Ya, etos kerja yang rendah. Ya, tidak kayak Jepang. Jepang etos kerjanya tinggi ya. Jepang, Eropa itu tinggi. Ya, khusus masyarakat Melayu ini ya orang selalu mengatakan etos kerjanya sangat rendah. Kenapa? Karena pendidikan rendah. Kalau udah pendidikan rendah, kesehatan juga tidak bagus. Ya, jadi siklusnya di situ semua. Ya, kalau udah kesehatan nggak bagus, bekerja pun nggak bagus, pendapat pun rendah, hasilnya miskin. Ujung-ujungnya miskin. Inilah ya. Yang terakhir mungkin yang tak kalahnya adalah masalah korupsi atau narkoba. Ini kan korupsi narkoba ini juga menghancurkan juga ya SDM kita. Masalah narkoba dan korupsi ini. Ini yang jadi masalah tantangan SDM kita ya masyarakat khusus masyarakat Melayu sekarang ini. Saya kira itu Akilah saya rasa. Terima kasih Doktor. Nampaknya yang menjadi masalah ataupun tantangan yang dihadapi oleh sumber daya manusia sekarang bukan sahaja secara globalisasi tapi turut mendapat tantangan daripada dalam negara sendiri dari segi politik, keadaan ekonomi, pendidikan dan juga masalah jenayah. Doktor, saya suka lagi untuk bertanya lagi satu soalan di mana untuk mengatasi tantangan yang kita hadapi ini, bagaimanakah cara untuk kita merubah cara fikir sumber daya manusia masyarakat Melayu? Oke ya. Jadi ini ya cara berpikir kita ya, meningkatkan SDM kita, pola pikir, mindset kita. Cara berpikir melihat sesuatu objek, ya, melihat sesuatu objek. Jadi gini ya, kalau kita meningkatkan bagaimana merubah cara pikir, di dalam tubuh manusia ini ada 3 komponen. Ya, di dalam tubuh manusia ini ada 3 komponen yang harus dikasih makan. Ya, yang harus dikasih makan. Komponen pertama apalah? Otak. Otak harus dikasih makan. Ya, apa makannya otak? Ya, makannya otak membaca, ya, berdiskusi, mendengar. Jadi dalam Al-Quran sudah mengatakan Iqra, bacalah, Iqra ya sampai 3 kali tuh. Bacalah. Kita tidak membaca alam. Apa kita baca alam nih? Kenapa kalau buah semangka bulat? Kenapa nggak peta? Coba baca. Lalu kemudian teliti. Kita hanya baca tapi tidak meneliti. Kenapa buah durian berduri? Ya, coba baca dulu. Kita baca. Ini Iqra itu. Jadi membaca apa ada di alam ini itu adalah makannya otak. Otak kita selalu nggak dipakai. Ya, otak kita nggak selalu pakai. Kalau otak kita dipakai, kita awet muda. Ya, kita awet muda, kita nggak pikun. Ya, kalau otak dikasih makan, kita sehat. Kalau otak dikasih makan, pentinglah
profesor-profesor itu udah tua-tua, kakek-kakek, karena dia selalu membaca, awet. Ya kan? Orang yang nggak pernah membaca, cepat kali badannya rusak. Makanya Betul, kalau betul. orang, nah, apalagi kita membaca Al-Quran, ya membaca Al-Quran itu awet sampai dia mati, itu tubuhnya awet. Nah, jadi kan banyak orang yang habis Al-Quran tuh kalau udah mati, bongkar kuburnya pasti awet mayatnya itu. Itu kena iqra, ya membaca alam surga. Itu yang pertama. Unsur kedua jasmani. Jasmani kita kasih makan. Ya, apa makannya jasmani? Makan jasmani, makanlah Anda sewaktu lapar, berhenti sebelum kenyang. Pakai konsep itu, ya, makan sewaktu lapar, berhenti sebelum kenyang. Artinya apa? Kita enggak, ya, pola hidup kita salah, ya, mindset kita salah. Makan sampai kenyang, sampai perut dia nggak bisa longgar lagi. Mestinya 25% dikosongkan. Nah, ini masalahnya, ya kan? Dikosongkan supaya dia berputar. Makanya banyak orang jadi penyakit, sakit diabetes, hipertensi. Kenapa? Nggak berputar makan itu. Karena ketat makan itu. Nggak dikosongkan ya 25%. Ya, sampai kenyang dia makan. Betul sebelum kenyang. Nah, itu satu. Makan. Satu, makan yang baik dan benar. Kita banyak makan semua baik, tapi tak benar. Misalnya gini, saya ada sakit diabetes. Ya, gula itu baik, tapi kalau saya makan nggak benar. Nah, jadi makan yang baik dan benar. Itu satu. Yang ketiga, makan jasmani ini adalah olahraga. Ya, olahraga itu apa? Itu memperlancar peredaran darah kita, membuat kita segar aja ya dalam peredaran darah. Itu yang jasmani. Yang unsur ketiga adalah rohani. Ya, makanan rohani. Apa yang makan rohani? Apa yang diperintah oleh Tuhan kita, Allah, kita laksanakan. Apa dilarang, kita hindari. Itulah makan rohani. Jadi pada waktu kalau orang Islam kalau mau sembahyang, ya jangan boleh. Itu makannya rohani. Ya apa yang dilarang ya kita hindari. Ya, saya rasa ya untuk bagaimana cara merubah pola mindset pikir ini, ya kalau kita mau gali ya secara detail, ya 3 unsur ini harus dikasih makan ya di dalamnya. Jadi pertama ya pola pikir itu kan mindset kita ya, melihat sesuatu objek ya terhadap itu apa persepsi kita memandang objek itu. Ya. Nah, jadi pola pikirnya itu ya. Nah, jadi merubah mindset kita. Misalnya saya pernah dengar seorang entrepreneurship ya yang terkenal namanya di Indonesia itu namanya Ciputra. Apa kata Ciputra ya? Sampah dan rongsokan bisa dijadikan emas. Nah, itu pola pikir. Ada sebagian orang sampah itu tak berguna. Ya, dia buang. Tapi ada sebagian orang mindsetnya bagus, sampahnya bisa diolah jadikan uang. Nah, itu mindset ya, cara berpikir. Jadi intinya saya simpulkan. Pertama, berpikir. Kedua, memahami. Ya, udah berpikir, dipahami. Kemudian mengobservasi. Ya. Kemudian mengilhami, ya, kemudian merasa, kemudian merenung, zikir. Nah, itulah, itu merubah pola pikir. Saya rasa itu Akila yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih doktor. Saya nak ringkaskan sedikit di mana kita ada 3 komponen utama untuk merubah cara fikir sumber daya manusia di mana adalah otak, jasmani dan juga rohani. Kalau macam mengikut step pula adalah berfikir, memahami, observasi, mengilhami, merasai dan juga merenung. Sangat membuka minda untuk kita semua merubah cara pemikiran ya. Jadi sekarang ini kita ingin berehat sebentar, bukan Bes? Ya, kita break dulu ya, Akila dan juga Aganta dari TM Face Live. Karena kalau udah bersama Dato Saiful Bahri ini, kayaknya 1 jam nggak cukup nih Akila Aganta. Betul. Baik buat teman mahasiswa yang sudah mendengarkan dan juga buat teman anak muda di Indonesia, jangan lewatkan ya program Maya Kabar yang berlangsung dari pukul 4 waktu
Indonesia atau pukul 5 waktu Malaysia. Kita break sejenak, jangan kemana-mana, pastikan tetap stay tune di program Maya Kabah yang terselenggara atas kerjasama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga UPSI Malaysia, dipersembahkan oleh UMSM Radio FM dan juga TMFest Live. Terima kasih Agatha dan juga Akila yang tetap semangat ya memandu Maya Kabah pada sore hari ini. Dan sebelum kita melanjutkan perbincangan kita dan juga Agatha, Bes akan memberitakan sedikit info terkini ataupun berita terkini yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan baru saja ya pada sore hari ini tadi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mendapat penghargaan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, karena UMSU juga mempunyai peran ya tersendiri di dalam pemilihan kepala daerah 2020. Bukan hanya saja peran-peran dosen, tapi juga peran-peran mahasiswa turut andil dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang terselenggara di tanggal 9 Desember 2020 kemarin. Jadi dilakukan pemilihan kepala daerah ya, Akila dan juga Agatha di Provinsi Sumatera Utara dan di provinsi lainnya di Indonesia. Dan selain itu juga Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menerima penghargaan Sahabat Pers dari SPS. Jadi Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Agusani MAP, menerima penghargaan Sahabat Pers dari Serikat Perusahaan Pers atau SPS cabang Sumatera Utara pada acara Awarding Night yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Santika Medan. Jadi penghargaan ini diserahkan oleh Ketua Umum SPS Pusat, yaitu Bapak Alwi Hamu, dan bukan hanya Rektor UMSU saja, tapi ada 16 tokoh lainnya yang mendapatkan penghargaan Sahabat Pers dari Serikat Perusahaan Pers. Dan yang ketiga, di mana UMSU menjadi juara umum Monef Mutu LL Dikti Sumatera Utara tahun 2020. Jadi dari 200 lebih perguruan tinggi swasta yang ada di Sumatera Utara, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menjadi juara umumnya pada tahun ini, di tahun 2020. Jadi luar biasa sekali pencapaian yang diraih oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Mungkin langsung saja Bes serahkan kembali kepada Akila dan juga Agatha untuk melanjutkan perbincangan kita pada sore hari ini di Maya Kabah. Bes serahkan kepada Akila dan juga Agatha. Terima kasih Bes. Sebelum itu kami nak ucap tahniah kepada UMSU ya atas pencapaian itu tadi. Atas pencapaian. Tahniah daripada saya, Agatha dan juga Anis Akila. Dan kami mewakili UPSI juga tahniah diucapkan, dan semoga Universiti Muhammadiyah Sumatera Utara Indonesia terus berkembang dan berjaya pada masa akan datang. Ya, amin. Betul itu. Alright. Amin. Yeah. Sebelum itu saya nak perkenalkan diri kepada Dr. Saiful. Saya Agatha, yang tadi tu rakan saya Akila. Baiklah, kita terus dengan soalan yang ingin bertanyakan kepada doktor, sebab tadi tu memang perkongsian yang sangat-sangat berilmiah, dan saya dengar ya tadi, walaupun saya di sebalik kamera tapi saya dengar. Okey, saya nak bertanya kepada Dr. Saiful, bagaimana strategi dan konsep perencanaan sumber daya manusia sehingga dapat bersaing di antarabangsa atau international dalam pandangan doktor? Okey, terima kasih Agatha. Sangat menarik ya. Pertanyaannya sangat berlian ya. Jadi kalau kita bicara masalah planning ya, perencanaan, memang hidup ini harus ada planning ya, ada perencanaan supaya tujuannya jelas, capaiannya jelas. Jadi sumber daya manusia tanpa tujuan mengambang. Jadi mesti ada dalam planning dalam kehidupan. Apa di planning itu, yang penting di situ adalah satu konsep, mesti ada visinya situ. Apa visi itu? Visi itu ya cara pandang kita ke depannya mau jadi apa gitu. SDM. Jadi harapan-harapan kita ke depannya mau jadi apa SDM kita ini. Jadi masyarakat Melayu harus punya visi. Harus punya visi ya, angan-angan, cita-cita ya ke depannya untuk menjadi apa. Nah, jadi kalau kita bicara masalah planning, mudah aja, sebetulnya gampangnya. Apa itu planning? Planning itu ide. Ya, ide-ide, gagasan yang ditulis. Ya, yang ditulis. Ide, gagasan tanpa ditulis bukan planning.
Jadi ide, gagasan ditulis. Itulah planning. Nah, sekarang apa kita tulis? Ya, kita tulis, kita pikirkan idenya, kita tulis, kita laksanakan nggak ide itu? Nah, kita ini malas menulis, ya. Masyarakat kita SDM itu malas menulis, apalagi malas membaca, ya, malas. Nah, padahal dia punya ide, segudang ide. Tuhan sudah memberikan anugerah akal. Akalnya kita gunakan. Jadi penuh di kepala kita nih ide-ide, gagasan-gagasan, tapi tak pernah ditulis. Nah, itu. Jadi planning itu ide yang ditulis. Nah, yang kita tulis, kita baca, kita implementasikan, kita laksanakan. Nah, itulah tentang planning. Jadi perencanaan SDM itu sebetulnya suatu proses analisis dan identifikasi. Ya, identifikasi yang dilakukan suatu lembaga, ya, organisasi, ya, khususnya lembaga Melayu, organisasi Melayu. Jadi memikirkan ini terhadap kebutuhan sumber daya manusia. Jadi kebutuhan ini, ya, kebutuhan atau apa yang diinginkan oleh masyarakat, diinginkan oleh dunia usaha, dunia industri, kita penuhi. Ya, kita penuhi. Ya, jadi di dalam, ya, harapan kita bahwa suatu lembaga masyarakat Melayu, ya, baik itu ISMI, Ikatan Sarjana Melayu Indonesia, baik Pakat Melayu, baik organisasi-organisasi, ya, Majelis Adat Melayu, itu sudah membuat suatu planning, ada visinya untuk pengembangan SDM-nya ke depannya apa. Ya, jadi berdasarkan kebutuhan. Ya, berdasarkan kebutuhan. Jadi kalau kita berbicara masalah perencanaan sumber daya manusia, ya, kita ada dua analisisnya. Pertama, analisis supply. Analisis supply ini tentang tenaga kerja. Ya. Nah, sekarang supply itu dari produsen, ya, dari perusahaan, ya, atau dari produsen usaha. Tenaga kerja yang bagaimana diinginkan, ya, yang dibutuhkan kerja bagaimana, ya, baik dari jumlah kuantitasnya maupun kualitasnya. Itu satu. Yang kedua, analisis demand, ya, permintaan. Analisis demand, ya, tenaga kerja, permintaan tenaga kerja. Nah, jadi dua analisis nih kalau kita dalam perencanaan. Ya, kedua ini nanti menjadi analisis kesenjangan. Ya, kedua ini nanti, ya, dikonekkan, ya, atau disatukan menjadi analisis kesenjangan. Jadi kesenjangan itu kesenjangan kuantitas dan kualitas. Nah, sekarang kesenjangan kualitasnya apa? Pertama, realokasi. Jadi kita merealokasi lagi kembali, ya, menghitung-hitung kembali, ya, apa yang kita pikirkan, apa gagasan kita mau kita laksanakan. Nah, kemudian melalui pendidikan dan pelatihan, ya, untuk mengatasi kesenjangan tadi, ya, dari segi kualitas. Kalau dari segi kuantitas, mungkin, ya, masalah lembur, ya, kemudian PHK, kemudian pensiun. Jadi kenapa ada lembur? Mungkin kekurangan tenaga, ya, kekurangan tenaga, maka dilemburkan tenaga orang tadi. Ya, kemudian kenapa ada PHK? Karena PHK mungkin kelebihan atau juga kualitas SDM-nya tidak sesuai apa yang diinginkan oleh dunia usaha atau dunia industri. Jadi kesenjangan ini. Jadi dalam planning, dalam perencanaan ada 3 unsur yang paling penting sebetulnya di situ. Ya, ada 3 unsur yang paling penting. Unsur pertama adalah aktivitas. Ada kegiatan. Tanpa aktivitas nggak ada apa-apanya planning itu. Jadi tetapkan dulu apa aktivitasnya, apa kegiatannya. Ya. Jadi mesti ada kegiatan, mesti ada aktivitas. Itu satu unsur pertama. Unsur kedua adanya tujuan. Tetapkan tujuannya. Tujuan ini macam-macam. Ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ada tujuan kualitas, ada tujuan kuantitas. Ada tujuan pasti, ada tujuan tidak pasti. Ada tujuan primer, ada tujuan sekunder. Ada tujuan pelengkap, tujuan utama, tujuan pokok, ada tujuan pelengkap. Ada tujuan pasti, ada tujuan tidak pasti. Nah, jadi tujuan ditetapkan dulu, kita mau kemana? Ya, dari macam tujuan tadi kita tetapkan dulu. Kemudian 3,
unsur ketiga yang penting adalah perhitungan. Jadi semua pakai hitungan, berapa jumlah dana, berapa jumlah tenaga yang dibutuhkan, berapa yang dilatih, ya. Kita hitung-hitungan, berapa investasi, berapa modal untuk membuat suatu kegiatan. Jadi planning itu yang penting ada 3 unsur itu. Itulah dikatakan planning. Kalau ada 3 unsur itu sudah terpenuhi, ya maka planningnya bagus. Tapi yang penting sini visinya jangan lupa, ya visinya jangan lupa, ya harapannya, cita-citanya ke depannya untuk apa. Ini adalah ya tentang planning. Tapi kalau kita cerita planning panjang. Tapi karena waktu kita ya agak terbatas, saya rasa ini bisa saya sampaikan dulu. Oke, silakan Agatha ini. Baiklah, memang perkongsian yang amat ilmiah daripada Dr. Syaful tadi. Ingin saya simpulkan sikit je daripada apa yang Dr. Syaful tadi. Kita ni hidup ada planning jangan tak ada planning. Kalau tulis, make sure kalau planning tu kita tulis. Kita kan malas bertulis manusia ni kan. Bila dah ada teknologi tu, so Dr. Syaful sarankan kita menulis apa yang kita fikir kat sini, tulis supaya kita macam buat benda tu. Dan juga doktor juga ada sentuh tentang analisis, iaitu analisis supply dan juga analisis demand. Doktor juga ada sentuh tentang unsur-unsur dalam perancangan ini adalah pertama kegiatan atau aktiviti, kedua tujuan dan juga penganggaran. Gitu. So, kita nak pergi ke soalan yang seterusnya, iaitu Dr. Syaful, apa yang harus dipersiapkan sumber daya manusia masyarakat Melayu di masa yang akan datang sehingga ia dapat bersaing? Ya, terima kasih Agatha ya. Jadi kalau mau dipersiapkan banyak ini. Kalau Agatha mau pergi pesta atau undangan, apa agenda persiapkan? Tentu baju baru, ya kan? Tentu beli steak, ya kan? Persiapkan. Betul itu. Ya, betul kan? Jadi kalau kita inginkan sumber daya manusia Melayu, ya, yang kedepannya kita mau kemana kedepannya nih? Mau jadi apa? Atau menjadi buruh aja, menjadi pekerja aja, atau menjadi leader, jadi pemimpin? Maka mindsetnya itu dirubah. Ya, jangan kita menjadi pekerja aja. Kalau bisa kita jadi bos lah, jadi leader, jadi pemimpin, ya kan? Jadi kalau kita jadi pemimpin, kita yang mengatur orang, bukan orang mengatur kita. Betul. Kita biasanya nih kan suka diatur, tapi kan lebih bagus kita mengatur. Jadi menanamkan sifat individual, sifat personality kita, ya itu merupakan suatu kekuatan. Jadi membangun suatu kekuatan. Jadi apa yang harus dipersiapkan? Ya kita pertama tadi kita bicara perencanaan SDM. Apa mau kita rencanakan? Kita siapkan. Mau berapa orang kita sekolahkan? Berapa orang mau kita latih? Berapa orang mau kita didik? Untuk jadikan apa? Ya, itu kita planningkan. Saya pernah ada kata-kata bijak lah mungkin ya dari Zig Ziglar ya. Katanya ya, Anda membangun SDM dan SDM membangun bisnis. Ya. Jadi Anda membangun sumber daya manusia dan SDM membangun bisnis. Artinya apa? Ya, merubah pola pikir kita, ya. Bagaimana kita bisa memproduksi tapi tidak sebagai pemakai. Ya, tapi kita memproduksi. Ini yang dibangun sumber daya manusia sehingga ada. Yang ketiga ya kita membangun ya kualitas, ya baik dari kualitas SDM kita sehingga dia mampu bersaing di tingkat globalisasi, ya atau di tingkat pasar bebas. Jadi mempersiapkan SDM yang bersaing ini tentu melalui pendidikan dan pelatihan, ya yang harus kita persiapkan. Jadi saya rasa ya lembaga-lembaga atau organisasi harus membuat planning tadi, perencanaan tadi, mempersiapkan SDM ini melalui ya pelatihan-pelatihan, pendidikan-pendidikan kita. Artinya jangan kita merasa puas apa yang kita miliki sekarang, ya. Jangan merasa puas, tapi masih basah. Ke depan masih banyak lagi, masih panjang yang harus kita persiapkan dalam diri kita. Jadi seperti tadi ya, kalau kita mau ke pesta, ya siapkanlah supaya tampilan kita bagus, ya pakaian, ya
fisik kita juga bagaimana orang lihat ya kita rapi dan sebagainya. Begitu juga kita mempersiapkan SDM. Saya rasa itu. Betul itu. Macam Dr. Saiful kata, sangat best kan perkongsian beliau, Nisa. Alright, so kita pergi ke soalan yang terus ni, tak nak, sebab doktor punya perkongsian sangat best, sangat bukan best tapi best. So kita nak tanya lebih lah doktor. So bagaimana kita membangun semangat jiwa kewirausahaan bagi masyarakat Melayu untuk meningkatkan kesejahteraan itu? Ya, saya teringat ya, kalau membangun semangat jiwa saya teringat dengan Adam Smith, Bapak Ekonomi Klasik. Ya, Adam Smith, Bapak Ekonomi Klasik. Dalam bukunya The Wealth of Nation, ya, kekayaan, kemakmuran suatu bangsa. Ya, kalau ya, kejayaan atau kemakmuran suatu bangsa. Itu terkenal dengan invisible hand. Ya, tangan-tangan yang tidak nampak. Tangan-tangan yang bergerak tidak nampak, invisible hand. Tapi konsep Adam Smith ini adalah konsep kapitalis. Ya, kapitalis. Kapitalis, siapa yang punya modal, dia yang berkuasa. Ya, dia bisa menguasai. Tapi dalam kapitalis ini, ya, dia menginginkan bahwa ya ciptakan saja, ya buat saja, pasti orang akan beli. Ya, itu konsep dari Adam Smith. Jadi tak usah takut, buat aja, karena orang butuh. Ya, orang butuh. Jadi ciptakan saja, cipta barang maupun jasa, ciptakan saja, pasti orang butuh. Itu konsep Adam Smith. Akhirnya saya ceritakan sedikit ya tentang konsep ini. Akhirnya lama-lama orang memproduksi sebanyak-banyaknya. Ya, memproduksi sebanyak-banyaknya. Akhirnya terabaikan tenaga kerja, SDM. Ya, anak-anak di bawah umur dikerjakan untuk mengejar produksi. Ini terabaikan oleh konsep Adam Smith ini. Sehingga timbullah kesenjangan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Siapa yang produktif, siapa yang punya modal kuat, ya, human kapitalnya kuat, dia semakin kaya, dia semakin jaya. Sedang orang nggak punya modal, makin lama makin miskin, terus miskin. Itu kesenjangannya. Akhirnya produksi banyak, SDM dikuras, ya, dipaksakan untuk bekerja sampai pagi dan siang malam untuk menghasilkan suatu barang. Akhirnya pada tahun 1817 terjadi revolusi industri di Inggris. Ya, revolusi industri di Inggris. Ya, artinya apa? Ya, barang banyak tadi harga di dalam negeri mahal, di luar negeri murah. Banyak orang menggunakan politik dumping. Ya, politik dumping. Sehingga timbullah tokoh untuk menyelamatkan ini. Ya, menyelamatkan revolusi ini. Tokoh Karl Marx yang Karl Marx ya, dari Rusia ya. Konsep sosialis. Ya, konsep sosialis. Ini pemerintah harus campur tangan. Kalau di kapitalis, Pak Adam Smith, pemerintah sangat sedikit campur tangan. Kerajaan sangat sedikit campur tangan. Tapi kalau di sosialis, Karl Marx, pemerintah harus ikut campur tangan. Maka semua diatur. Ya, berapa mobilnya diatur, berapa rumahnya diatur, kekayaannya semua sudah diatur oleh sosialis. Ini konsepnya. Oke. Saya kembali ya, karena ujungnya ekonomi. Ya, jiwa saya membangun jiwa swasta itu ekonomi. Jadi yang perlu diingat ya, suatu negara dikatakan kaya, ya dikatakan makmur, ya suatu negara dikatakan kaya atau makmur apabila ya SDM-nya itu banyak menjadi wirausaha, menjadi entrepreneurship. Ya, itu kalau 2% jadi apa masyarakatnya atau rakyatnya jadi wirausaha, berarti negara itu dikatakan makmur. Jadi masa sekarang kita ya mindset SDM kita ini mau jadi pegawai kerajaan aja, ya pegawai pemerintah aja negeri, bukan untuk menjadi pengusaha atau pebisnis. Oke, apa itu semangat wirausaha? Wirausaha itu ada kemampuan seseorang ya untuk kreatif dan inovatif. Ya, kemampuan seseorang untuk kreatif dan inovatif. Ya, sebagai kiat ya sumber daya manusia, ya sebagai kiat sumber daya manusia untuk mencapai suatu kesuksesan.
ya untuk mencapai suatu kesuksesan. Oke, saya rasa itu aja kalau saya mau ceritain semangatnya udah panjang nih. Saya rasa itu dulu Akila. Alright, okay. So, terima kasih Doktor. So, saya ada satu lagi soalan yang terakhir nak tanya dekat Doktor. Sebab yang ini ada kontroversi sikit lah soalan ni saya boleh cakap. Okay, soalan ni berbunyi begini ya. Sebahagian orang mengatakan bahawa sumber daya manusia masyarakat Melayu malas. So, apa tanggapan Doktor sendiri tentang statement ini? Saya nak tahu. Ya, sebetulnya menarik. Ini kalau cerita ini panjang bisa sampai pagi, tapi karena waktu kita terbatas sudah di kode-kode saya, ya kan? Ada kode saya agak singkat ya. Saya kurang setuju kalau dikatakan Melayu itu malas, ya. Dan malas ini sebetulnya muncul dari orang Melayu juga, ya. Malas ini kenapa? Sebetulnya ini, ya, ini konsepnya dulu seorang nelayan. Orang Melayu itu kan banyak di pesisir, nelayan. Ya, dia ada masa-masanya untuk menangkap ikan di laut. Ada masanya nanti dia di darat. Di darat itu santai-santai di rumah. Itu dilihat orang dia malas. Padahal bukan malas, karena nggak bisa dia ke laut. Karena mungkin pasang laut. Nah itu malas. Sebetulnya malas ini orang Melayu ini malas dia artinya kalau orang kerja keras ya dia nggak suka orang yang bersantai-santai. Ya orang malam-malam dia nggak suka. Ya, orang Melayu ini kan kepercayaan ya. Kalau kita menerok kearifan manajemen Melayu, ya karena pertama kepercayaan. Orang kepercayaan ini orang Melayu itu malas melihat orang yang tidak dapat dipercaya. Itu dia maksudnya. Jadi kalau orang yang nggak bisa dipercaya, dia malas nengok orang itu. Itu yang dikatakan malas orang Melayu. Kemudian kesabaran. Orang Melayu ini sangat sabar, ya. Jadi kalau ada orang tergesa-gesa, sibuk-sibuk tak menentu, itu orang Melayu malas lihatnya. Itu masalahnya ya. Kemudian moralitas ya. Moralitas. Jadi kalau orang yang tidak bermoral, tidak menilai, orang Melayu itu melihatnya malas tuh. Malas ya. Dia tinggalkan itu. Enggak suka dia. Ya. Termasuk terakhir kebanggaan, langgak. Ya, Melayu ini kadang ada langgaknya juga. Langgak Melayu. Ya, langgak itu mesti langgak. Kita mesti tampil beda dengan orang lain. Itu langgak. Jadi kita nengok orang Melayu yang loyo-loyo tak suka, malas kita. Ini saya rasa banyak yang bisa kita ceritakan. Itu Agatha, saya rasa dari saya dulu. Orang Melayu malas, itu tidak ya. So Doktor ada cakap yang orang Melayu mempunyai kualiti-kualiti yang tersendiri. Seperti kesabaran dan juga morality. So dua ni antara saya rasa sikap yang sangat perlu dipuji. Betul. So untuk kita wrap up this whole session lah Doktor, saya nak tanya apa himbauan kepada mahasiswa sebagai ketamadunan bangsa Dan juga pada pendapat Doktor sendiri mengenai dengan isu kita pada petang ini, ada sedikit kata-kata terakhir Doktor? Ya Akila ya. Jadi inti saya ya, bagaimana kita meningkatkan ya SDM ya khusus masyarakat Melayu ini dengan mengasihi 3 komponen makan tadi. Komponen tadi otak, jasmani dan hati, rohnya ya. Kalau ada 3 makan itu pasti SDM kita berkembang dan maju dan meningkatkan kesejahteraan. Itu kuncinya. Saya rasa itu aja. Akila, silakan. Terima kasih Doktor di atas perkongsian sebentar tadi, di mana saya ingin buat sedikit recap ataupun kita ulang semula ya. Saya sangat tertarik di mana Doktor ada memberitahu sebentar tadi, selain daripada membaca dan meneliti, kita kena juga menulis. Sebab macam kadang-kadang kita anggap diri kita ni boleh buat banyak benda, tahu banyak perkara, tapi bila kita nak tulis balik ataupun list down kita punya kelebihan yang kita rasa kita ada, rupanya kita tidaklah menguasai bidang itu dan kita seharusnya mengasah lagi bakat yang kita ada. Sangat betul. Dan kita kena kenali potensi kita yang lain, sebab kalau kita tak gali, kita takkan dapat hasilnya. Betul sangat. Tetapi bila dah gali, bila dah dapat hasil, jangan pula kita lupakan komponen-komponen yang kita tetap terus ayakan ataupun kita teruskan untuk asah
iaitu yang pertama adalah otak ataupun pemikiran. Untuk memberikan input dan mengasah lagi otak kita agar lebih bekerja lah orang kata. Kena iqra ataupun membaca. Baca bukan sekadar baca. Baca, teliti, faham, aplikasi, amalkan dan renungkan. Tengok rajin tak saya? Awak rap tadi. Saya rap tadi. Tapi setelah kita dah fit kita punya otak, rohani dan jasmani jangan lupa juga, sebab rohani dan jasmani turut mempengaruhi kita punya minda dan juga kita punya perkembangan, dan secara tak langsung potensi diri kita yang kita berjaya gila boleh kita sumbangkan untuk menambah baik lagi daya sumber manusia, khususnya masyarakat Melayu, baik dalam negara atau di rantau Nusantara maupun di seluruh dunia. Betul itu, sangat betul Nisa. Saya sangat setuju dengan apa yang Doktor berkongsikan tadi ya dalam perbincangan tentang potensi diri and all those macam perancangan sumber daya manusia lah. So terima kasihlah kita nak ucapkan kepada Dr. Saiful dan juga rakan-rakan kita di M Radio UMSU. Terima kasih daripada saya Ganta dan juga Nisa, dan saya ingin mewakili pihak UPSI Sedia Universiti Kelanjutan. Terima kasih kepada Dr. Saiful Bahri kerana sudi berkongsi dan memberikan jawapan yang memang selama ini kita tunggu. Dan negara kita pun seharusnya memulakan langkah untuk memperbaiki sumber tenaga manusia kita ini sendiri. Dan terima kasih doktor sekali lagi kerana sudi memberikan begitu banyak ilmu pada kami untuk kami perbaiki diri kami. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan kita di Indonesia ya. Kita ada Best. Terima kasih Best. Terima kasih Best. Sama-sama. Kita ada juga